Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jadi sebelumnya saya minta maaf dulu kepada Kang Mas Kanjeng Raden Tumenggung Nur Ihya Hadinegoro. Ada ketimpangan judul mungkin ya. Saya secara isi keseluruhan belum saya dengar, belum saya tonton. Jadi judul narasinya kayak mengandung provokasi gitu. Jadi mohon maaf nih Kang Mas. Judulnya apa tadi? Sebentar, saya lupa. Aceh rusuh, ini salah ulama di sana. Aceh rusuh, ini salah ulama di sana. Kok bisa? Kok bisa salah ulama di Aceh? Seperti biasa, di Aceh itu setiap tanggal 15 Agustus, setelah tahun 2005, itu ada yang namanya peringatan Hari Perdamaian. Yakni berhentinya perang antara GAM dengan pemerintah Republik Indonesia. Sebelum-sebelumnya sudah ada damai, seperti di Jenewa, kemudian di Jepang, ya kan, dan terakhir di Helsinki, Finlandia. Maka cuman yang di Helsinki ini agak lama damainya, sampai 21 tahun. Sebelum-sebelumnya nggak selanggeng itu, nggak sepanjang itu damainya. Nah, kami di Aceh punya kepercayaan, kalaupun ada perdamaian, paling 20 tahun. Tetapi kali ini Alhamdulillah sudah mencapai 21 tahun perdamaian. Karena dari zaman kolonial, dari zaman Portugis, ya, sampai Belanda, sampai Jepang, DITI, Cumbok, DITI, GAM, AM, GAM. Ini yang paling lama damainya. Jedanya paling lama ini. Nah, jadi saya dalam membuat konten-konten itu sangat menjaga kestabilan nasional ya, supaya tidak terjadi gesekan antar suku, antar ras, antar anak bangsa. Jadi saya sangat memilih bahasa untuk menjaga perdamaian, untuk mencegah konflik di antara bangsa Nusantara. Begitu ya ikhwan. Dan teman-teman semuanya, baik yang setuju dengan statement saya di sini, jangan ataupun yang tidak setuju dengan statement saya, jangan bikin kericuhan ya. Jangan membuli juga Kiai Ihya nih. Saya hanya ingin meluruskan sedikit saja. Jadi kita dengarkan dulu apa yang Kiai Nur Ihya sampaikan. Dari negara kita, hukum apapun tidak ada yang memperbolehkan, baik hukum internasional ataupun hukum nasional kita. Karena Aceh adalah bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedengeran nggak teman-teman? Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Begitu juga kawan, kita patut bergembira karena sudah berhasil memperingati hari yang tahun yang ke-81 ya, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana sebelumnya ada riak-riak di Aceh sana yang perlu diluruskan bersama bahwa rakyat Aceh adalah saudara kita. Aceh tidak boleh berpisah dari negara kita. Hukum apapun tidak ada yang memperbolehkan, baik hukum internasional ataupun hukum nasional kita. Ya, tapi kenapa tiba-tiba menjadi bentuk berubah menjadi... Nah, kenapa? Terjadi kekacauan, kenapa? Pemasangan bendera GAM atau Aceh, ya. Bukan bendera Aceh, bendera GAM. Bendera Aceh itu bukan yang itu. Itu bendera perjuangan GAM yang lahir pada tahun 1976 di Gunung Halimun. Di Menara
Nah ini kan nggak ada hubungannya. Ini termasuk kesalahan para ulama di sana. Nah, di sini masalahnya. Statement beliau ini yang salah. Yang memprovokasi massa. Begini, Kang Mas Kanjeng Raden Temenggung Nur Ihya Hadinegoro. Ulama itu provokator atau ulama itu yang memprovokasi. Ulama bukan provokator, itu yang perlu saya jelaskan. Ulama di Aceh. Jadi kalau kita menyebutkan ulama berarti secara keseluruhan, ya kan? Ya, ulama di Aceh memprovokasi. Jadi alangkah indahnya ketika kita mengabarkan sebuah informasi, kita menyebutkan nama ulamanya. Jadi tidak semua yang bersorban itu ulama, tidak semua yang berkain rida di bahu itu adalah ulama. Jadi kita harus sebutkan ulama siapa gitu kan. Jadi setahu saya itu ulama di Aceh tidak suka dengan provokasi, tidak suka diprovokasi dan memprovokasi gitu. Setahu saya gitu. Bahkan ada ulama-ulama yang memang tidak hadir di acara tersebut. Seperti gubernur tidak hadir karena beliau dalam keadaan sakit ya. Memang kondisi beliau akhir-akhir ini agak kurang fit gitu ya. Kemudian Imam Masjid Baitur Rahman juga hadir di situ. Ada beberapa ulama, tokoh-tokoh adat, perwakilan dari Dzuriyah dari Kesultanan juga hadir di situ. Mereka melaksanakan zikir dan juga doa dengan khidmat. Ketika mereka sedang berzikir, tiba-tiba ada kelompok yang melakukan perobekan terhadap bendera merah putih di atas Masjid Baitur Rahman dan pengibaran bendera bintang bulan atau bendera GAM. Kemudian di tiang utama bendera masjid, tiang bendera masjid, di tiang utamanya juga ada penurunan bendera merah putih dan diganti dengan bendera bintang bulan. Sebelumnya itu sudah ada pelepasan bendera merah putih di tiang pagar masjid. Itu kan ada tiang-tiang itu. Karena ini momen mau 17-an kemarin itu. Itu yang melakukannya, saya lihat dari video-video yang dikirim di teman-teman saya itu anak-anak SD, anak-anak kecil. Apakah anak kecil ini diprovokasi oleh ulama? Nah, kemudian ada juga remaja yang memanjat tiang utama di depan masjid, kemudian menurunkan bendera merah putih dan menggantinya dengan bendera bintang bulan. Kemudian ada pencopotan burung Garuda, lambang negara Republik Indonesia di pendopo ya. Pendopo atau bahasa Acehnya di apa namanya itu? Di pendopo lah, di pendopo gubernur. Kemudian diarak, dirusak, bahkan terakhir dijual ke tukang rongsok. Kalau tidak silap saya, informasi yang saya terima seperti itu. Dan tidak ada ulama di sini membenarkan kegiatan itu. Dan saya pribadi juga tidak membenarkan. Ya, dari sudut pandang kita sebagai bangsa Indonesia begitu. Kita tidak membenarkan itu. Dan di situ juga ada Wakaf Polda, ada TNI juga. Ya, tentunya Kang Mas Nur Ihya itu menelpon saya dulu, nanya gitu, gimana kronologinya, gimana kejadiannya. Jangan langsung memvonis gitu. Kan nomor saya ada. Kalau nggak ada nomor saya kan bisa dihubungi Gus Aziz Jazuli itu. Nanya nomor saya. Ini saya tahan ini informasi ini karena saya bukan cuma mau ngejar konten biar viral konten saya, bukan. Jadi saya melihat hal-hal yang sensitif, jangan salah kaprah saya dalam mengungkapnya di ruang publik. Takut terjadi hal yang tidak kita inginkan, saudari. Aceh itu tidak kalah dari Belanda. Aceh itu tidak berhasil ditaklukkan oleh Belanda secara keseluruhan. Aceh itu berdaulat. Kalau seandainya Aceh itu tidak berdaulat, tidak menang melawan Belanda, Indonesia ini sudah tidak ada. Jadi begini teman-teman. Di Perang Dunia Kedua, ya kan? Barang siapa yang kalah perang, nama negaranya harus ganti. Harus ganti, seperti Jepang. Dulu nama Jepang Nippon. Kemudian ganti Jepang. Ya kan? Aceh itu tidak bisa ditaklukkan oleh Belanda. Belanda mengakui dalam karya-karya tulisan-tulisan mereka, mengakui kekalahan perang, kerugian mereka di Aceh.
Makanya sejarah Aceh itu berbeda dengan yang terjadi di Pulau Jawa atau di daerah lain. Nah, kalau seandainya Aceh itu tidak menang, tidak bisa mengusir penjajah, maka Indonesia sudah tidak ada. Kenapa? Karena setiap wilayah bekas jajahan Belanda, kalau Belanda berhasil menduduki dan juga mengklaim wilayah tersebut jadi bagian dari negara dia, maka Indonesia ini, Nusantara ini akan menjadi wilayah Belanda. Nggak akan jadi Indonesia. Coba. Daerah taklukan Belanda pada masa itu akan dijadikan sebagai wilayah Belanda. Nggak akan bisa kita berdaulat. Nggak akan pernah bisa kita merdeka. Itu menurut saya belajar sejarah. Mungkin guru saya salah di sekolah. Justru karena Aceh tidak bisa ditaklukkan oleh Belanda, tidak bisa dikalahkan oleh Belanda, makanya hari ini Indonesia masih ada. Kalian jangan marah, jangan emosi. Cerna dulu apa yang saya katakan. Di konferensi meja bundar, itu Belanda sudah mengumumkan bahwa seluruh tanah Nusantara ini adalah bagian daripada milik Belanda. Kenapa? Karena telah berhasil ditaklukkan. Ada perwakilan dari Aceh. Beliau tunjuk tangan. Oh tidak, Aceh belum bisa kalian taklukkan. Dengan begitu, kalian tidak bisa mengatakan bahwa bumi Nusantara ini adalah wilayah kalian. Dan itu di ACC, diakui oleh negara-negara Islam. Di konferensi meja bundar, baca nggak? Nah, ini salah kaprah ini. Makanya sering ada yang mengatakan dengan masih adanya Aceh, maka Indonesia ini ada. Jadi kita bukan ngeklaim sepihak ataupun kita membangga-banggakan daerah kita masing-masing, bukan. Itu fakta sejarah. Fakta sejarah itu. Ya ampun, Masya Allah. Kita udah ngomong sampai ke langit, tapi itu aja kagak paham. Buktinya apa? Pada tahun 48, Bung Karno ke Aceh. Aceh biasa aja. Belanda udah nggak ada. Jepang udah nggak ada. Orang Aceh hidup makmur masa itu. Di Pulau Jawa masih ada Belanda. 49 masih ada Belanda di Pulau Jawa. Karena di Jawa, di beberapa tempat termasuk di Batavia, itu mereka bekerja sama dengan Belanda. Makanya Belanda betah. Kalau di Aceh, Belanda nggak betah. Coba dipikirkan lagi. Salah satu yang di Batavia itu adalah Menir Usman. Mereka memberikan tempat, memberikan kenyamanan untuk Belanda. Makanya pejuang-pejuang di Jawa, di Pulau Jawa itu sangat sulit berperang. Karena banyaknya pengkhianat. Masya Allah, saudara. Sebentar ya. Sebentar. Makanya saya bilang sejarah di Aceh ini beda dengan daerah lain. Beda sekali. Bahkan misalnya di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu kerja rodi itu sebenarnya Belanda bayar. Yang nggak bayar siapa? Pemimpin pribumi. Itu fakta sejarah. Pemimpin pribumi misalnya Ki Demang atau apa, dia dikasih uang untuk orang yang bekerja. Kemudian dia nggak kasih ke pekerjaannya. Makanya disebut kerja rodi. Belanda ngasih. Lebih baik siapa? Dikorupsi. Jadi korupsi itu bisa dikatakan adalah budaya Indonesia. Dikorup, itu boleh kalian periksa di buku sejarah tuh. Misalnya Belanda suruh bikin rel kereta api. Duitnya dikasih sama Tumenggung. Dikasih sama Ki Demang. Kemudian Ki Demangnya korupsi. Coba dipelajari bukunya, dibuka buku-buku sejarah zaman Belanda tuh. Ya. Tidak ada ulama yang memprovokasi massa, nggak ada. Itu provokator yang memprovokasi. Ulama tidak mungkin melakukan itu. Ya kan? Kalau ada ulama memprovokasi berarti bukan ulama. Ya, dan sangat disayangkan di Aceh juga sekarang banyak santri-santri yang memprotes kejadian itu sampai jadi isu nasional, sampai menjadi permasalahan, ya kan? Kita juga ada
rasa malu gitu. Kita tahu rasa malu. Yang namanya insiden kan kita tidak bisa menduga gitu. Jadi ulama-ulama Aceh Seandainya bisa diduga sebelumnya, bisa diprediksi sebelumnya, pasti TNI dan Polri sudah sigap. Mereka memang standby di situ, TNI, Polri standby di situ. Bahkan mencoba untuk melerai, tetapi karena massa, jadi nggak bisa sembarangan, takut terjadi pertumpahan darah. Jadi tolong teman-teman mendengar dengan pikiran yang sehat ya. itu harus benar-benar mencintai negaranya. Bukan Nanggro Aceh Darussalam, tapi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami di sini Nanggro Aceh Darussalam dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau kita merunut kepada sejarah, nah biasanya kan Kang Mas Nur Ihya selalu berbicara tentang sejarah. Kita jangan melupakan sejarah, ya kan? Nanggro Aceh Darussalam itu artinya Negara Aceh Darussalam. Nah, sekarang udah berubah lagi jadi Aceh gitu, biar nggak ribut. Nah, Nanggro itu artinya negara dalam bahasa Aceh. Gitu. Jadi Nanggro Aceh Darussalam itu memang penyematan untuk daerah atau provinsi Aceh, betul itu, udah betul. Dan ketika kita menyebut Nanggro Aceh Darussalam, di mana-mana pun pasti orang akan tahu bahwa itu bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu ya. Ya, bukan Nanggro Aceh Darussalam, tapi Negara Kesatuan Republik. Iya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi untuk Provinsi Aceh namanya Nanggro Aceh Darussalam. Gimana sih saya jelasinnya? Indonesia. Jangan mengungkit kembali masa lalu. Nah, di sini aneh. Ketika kita berbicara Ba'alawi, ketika kita berbicara sejarah, kita harus sering-sering membaca sejarah. Bahkan Bung Karno selalu mengingatkan kita tentang jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah gitu. Jadi kami heran terus terang. Kami di Indonesia ini heran. Saudara-saudara kami di daerah lain, di provinsi lain bebas bercerita tentang sejarah walaupun ada dongeng dalamnya. Tetapi ketika kami bicara sejarah, walaupun itu fakta, itu selalu kami dibully, selalu kami dihina, selalu kami dicaci. Kenapa demikian? Ada apa ini? Ada apa? Itu sudah menjadi pertanyaan bagi kami semenjak leluhur kami. Pasca Belanda out dari Aceh, pasca Jepang minggat dari Aceh, angkat kaki dari Aceh, kami sudah nggak bisa lagi berbicara sejarah. Seperti ada pembungkaman, seperti ada pelarangan gitu. Coba, ketika kita berbicara Ba'alawi, kita harus lengkapi datanya. Kita harus sematkan datanya, saudara. Tetapi kenapa ketika kami nggak boleh sejarah, nggak boleh diulang-ulang masa lalu? Coba kita dengar. Jangan mengungkit kembali masa lalu. Jangan mengungkit kembali masa lalu. Kalau saya artikan, jangan ngomong soal sejarah. Setiap kami ngomong soal sejarah, pasti jangan ungkit-ungkit luka lama, Bang. Itu di mana-mana. Ya udahlah, saya mengalah aja, nggak saya bahas. Ketika saya bahas, jangan ungkit-ungkit masa lalu. Bukan Aceh aja yang membantu Indonesia. Kami juga gitu. Ya akhirnya kami terdiam. Aceh itu tidak sama dengan Jawa, Aceh itu tidak sama dengan Kalimantan. Marah, ngamuk. Padahal memang kenyataan bahwa sejarah masing-masing kita itu berbeda-beda. Kan begitu. Ketika kita bilang nggak sama kan sama juga dengan beda. Ya, oke, kita dengarkan. Ini jangan emosi, teman-teman. Saya nggak emosi. Kalian tahulah cara saya bernarasi ya. Jangan mengungkit kembali masa lalu. Mari kita tatap masa depan selalu. Aceh itu tatap masa depan selalu. Enggak. Ini rancu ini. Kita sebagai anak bangsa harus tahu sejarah. Kita beragama juga harus tahu sejarah supaya orang-orang tidak bisa menyusupin sejarah-sejarah dongeng. Jas merah kata Bung Karno, jangan sesekali melupakan sejarah. Aduh. Aceh itu sudah menjadi bagian daripada wilayah ya di bawah penjajahan Belanda.
Enggak. Nah, ini kok kesannya membela Belanda gitu. Sedangkan Belanda saja mengakui kekalahannya dengan Aceh gitu. Kok kita jadi ribut sendiri membela Belanda gitu? Belanda sudah kalah perang pada agresi pertama ke Aceh. Kemudian mereka masuk lagi dengan membawa Londo Ireng. Iya kan? Kok kita jadi bela Belanda, mengakui Belanda, sementara kita nggak mengakui leluhur kita. Ini kan orang yang paling leluhur, si paling banyak leluhur kan? Kok bisa seperti itu? Aceh itu menang melawan Belanda. Berhasil mengusir Belanda. Walaupun raja terakhirnya pada tahun 1904, ya, 1903-04 lah, gitu. Itu berhasil memaksa turun raja terakhir kami, yakni Paduka Yang Mulia Sultan Alaiddin Muhammad Daud Shah. Karena anak dan istrinya ditahan, disandra, makanya beliau turun. Tetapi tampuk pemerintahan Aceh, kerajaan Aceh, kedaulatan Aceh diserahkan kepada ulama pada masa itu. Tidak diserahkan kepada Belanda. Ini berulang-ulang saya sering menarasikan ini di dalam live saya, dalam video-video saya, dan kalian bisa mengaksesnya baik di buku-buku sejarah yang valid ataupun kalian kalau ada main-main ke Belanda, datang aja ke Leiden, periksa itu buku sejarah di Brembik atau apalah itu. Belanda aja mengakui kekalahannya dengan Aceh. Belanda mengakui kekalahannya dengan Aceh. Kok kita nggak mengakui gitu? Kan ini aneh nih. Ada apa ini? Ya, di bawah penjajahan Belanda. Kalau dibilang Aceh itu nggak dijajah, boleh. Kalau dibilang Aceh dijajah juga boleh. Maksudnya begini, Aceh itu berhasil menguasai Aceh di kota Banda Aceh dan kota-kota sekitar itu. Di kotanya aja, di desanya, di pedalamannya Belanda nggak berani masuk. Nah, jadi itu bisa dikatakan tidak terjajah, bisa dikatakan itu melakukan perlawanan secara bertubi-tubi untuk mengusir penjajah yang ada di bumi Nusantara, yang ada di bumi Aceh dalam hal ini. Ayo lagi. Ini kok ruwet, saya dengernya ini ruwet. Ini mohon maaf Kang Mas, ya. Saya nggak membenci panjenengan, saya nggak marah ke panjenengan. Cuman ini kan saya untuk meluruskan, karena ini sudah diluruskan sebenarnya, tapi bukan lurus malah bengkok. Jadi Aceh yang terakhir tahun 1903 menyerah, walaupun tidak membawa atribut sebagai. Aceh bukan menyerah, rajanya turun karena anaknya ditawan, istrinya ditawan, keluarganya ditawan. Jadi sandra, dan beliau turun. Tetapi beliau tidak menyerah secara kenegaraan. Beliau secara pribadi. Artinya di Aceh pemerintahannya dialihkan. Kedaulatan tetap. Cepat ya. Paham ya teman-teman ya? Seorang sultan, tetapi secara resmi Aceh sudah bisa dipadamkan pemberontakannya oleh Belanda. Nah, ini blunder lagi. Menyerahnya Paduka Yang Mulia Sultan Alaiddin Muhammad Daud Shah bukan berarti perlawanan Aceh berhenti di situ. Bagi kami bangsa Aceh, mati satu tumbuh 1000. Gitu ya. Begitu. Bukan mentok pada satu orang. Karena orang-orang di Aceh berjuang pada masa itu dengan ideologi. Bukan ketika pemimpinnya mati, pemimpinnya ditangkap, lantas dia udah selesai perjuangan. Enggak begitu. Nah. Sebentar, ini penggunaan kata-katanya juga kurang tepat ini, Kanjeng Mas. Jangan mengungkit kembali masa lalu. Nah, ini diulang-ulang. Masa lalu itu adalah sejarah. Terus ngapain kita belajar sejarah? Ngapain kita teriak-teriak jas merah? Ya kan? Kita tatap masa depan selalu. Kita nggak bisa maju ke depan tanpa melihat ke belakang. Kita tahu siapa diri kita karena kita punya sejarah. Kalau kita hilangkan sejarah, kita kehilangan identitas. Sebuah bangsa yang kehilangan sejarah, bangsa itu nggak ada arti apa-apa. Gimana sih ini?
Kok katanya meluruskan? Kita nggak boleh meninggalkan sejarah. Jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Itu yang sering diingatkan oleh Bung Karno. Insya Allah, Kang Mas. Mari kita tatap masa depan selalu. Aceh itu sudah menjadi bagian daripada wilayah ya di bawah penjajahan Belanda. Enggak begitu. Saya udah luruskan barusan ya, ini keulang sedikit nih. Setelah kejadian itu, turunnya Raja Aceh terakhir, itu kerajaan memang dibubarkan oleh Belanda. Tetapi itu ada tokoh-tokoh lain yang jadi pahlawan nasional juga setelah itu. Kayak Cut Mutia, ya kan? Cutnya Arif, banyak sekali pahlawan setelah itu. Dan penempatan kata pemberontakan ini sangat tidak sesuai menurut saya. Kita melawan penjajah itu bukan pemberontak namanya. Kalau kita nyebut pemberontak berarti kita mengakui pemerintahan Belanda di Indonesia ini sah. Gitu. Gimana sih? Kok kita di Indonesia ini 81 tahun udah merdeka, sejarah kita sendiri nggak kita kenal gitu. Itu perlawanan terhadap penjajah, bukan pemberontakan. Ini sama aja seperti Menir Usman kan? Menir Usman mengatakan barang siapa yang melakukan perlawanan, pemberontakan terhadap Belanda, terhadap pemerintahan yang sah Belanda adalah ghurur. Kenapa ya? Kenapa? Setiap berbicara Aceh jadi ngawur ya semuanya ya. Kalau sempat Aceh menyerah, Bung Karno nggak mungkin ke Aceh 2 kali. Minta bantuan untuk biaya perang, kemudian untuk membelikan pesawat Selawah Darat, Selawah Agam, RI1, RI2. Ayo dong Kiai, yuk kita berpikir nih, atau kita sharing-sharing nih. Pemberontakan kecil itu urusan lainnya. Bukan urusan lainnya, itu pahlawan. Setelah turunnya Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah itu masih ada perlawanan dari pejuang kita. Kok urusan lainnya? Enak aja urusan lainnya. Itu tandanya tidak menghormati jasa pahlawan. Aduh. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Itulah Republik Indonesia. Oke, baik. Jadi teman-teman semuanya, kenapa ya ketika kami bahas sejarah, kami selalu dibully. Sementara Bung Karno mengingatkan untuk jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Saya heran itu. Dari kecil saya seperti itu, ketika mulai berbicara sejarah dengan teman-teman di luar Aceh, justru saya dibully gitu. Ada apa sebenarnya? Ada apa? Saya nggak habis pikir itu.